Pertanyaan tentang mukjizat di gereja zaman sekarang bukanlah hal baru. Sejak gereja mula-mula sampai era modern, orang percaya selalu bergumul dengan satu hal yang sama. Apakah kuasa Allah masih bekerja secara nyata? Ataukah semua yang disebut mukjizat hari ini hanyalah sugesti, emosi massa, bahkan manipulasi? Di tengah banyaknya kesaksian kesembuhan, kebangkitan ekonomi, pelepasan dari ikatan dosa, sampai fenomena supranatural dalam ibadah, wajar bila muncul keraguan sekaligus pengharapan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa mukjizat adalah bagian dari pelayanan Yesus dan para rasul. Injil dipenuhi kisah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dalam kisah para rasul, mukjizat menjadi tanda penyertaan Tuhan atas pemberitaan Injil. Namun pertanyaannya bukan apakah mukjizat pernah terjadi, melainkan apakah mukjizat masih terjadi sekarang, dan jika iya, bagaimana membedakan yang autentik dari yang palsu. Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu yang mengadakan tanda-tanda besar untuk menyesatkan, jika mungkin, orang-orang pilihan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua fenomena supranatural otomatis berasal dari Tuhan. Fakta adanya kepalsuan justru mengandaikan adanya yang asli. Masalahnya, banyak orang menilai mukjizat hanya dari sensasi luar. Apakah seseorang jatuh, menangis, berteriak, atau mengalami pengalaman emosional yang kuat? Padahal Alkitab mengajarkan bahwa ukuran utama bukanlah spektakel, melainkan buah rohani. Mukjizat sejati selalu mengarah kepada kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Dalam pelayanan Yesus, setiap tanda ajaib membawa orang kepada pertobatan dan pengenalan akan kerajaan Allah. Mukjizat tidak pernah berdiri sendiri sebagai hiburan rohani. Ia selalu terkait dengan kebenaran firman. Ketika fokus bergeser dari Kristus kepada figur pendeta, pengkhotbah, atau orang yang dipakai Tuhan, disitulah bahaya mulai muncul. Mukjizat yang autentik tidak membangun kultus individu, melainkan memperdalam iman kepada Yesus. Selain itu, mukjizat sejati tidak bertentangan dengan karakter Allah dan ajaran kitab suci. Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Jika sebuah mukjizat mendorong orang menjauh dari Injil, meremehkan pertobatan, atau menghalalkan dosa, maka seberapapun dramatisnya peristiwa itu, sumbernya patut dipertanyakan. Roh Kudus selalu bekerja sejalan dengan firman yang telah Ia ilhamkan. Hal lain yang penting adalah memahami bahwa mukjizat tidak selalu berarti kesembuhan fisik instan. Gereja modern sering menyempitkan makna mukjizat hanya pada hal-hal spektakuler. Padahal perubahan hidup, pembebasan dari kecanduan, pemulihan relasi, pertobatan yang tulus, dan ketekunan dalam penderitaan juga merupakan karya ajaib Tuhan. Rasul Paulus sendiri tidak selalu mengalami kesembuhan fisik meskipun ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak diukur dari seberapa sering mujizat fisik terjadi, melainkan dari kesetiaan Tuhan menyertai umatnya dalam segala keadaan. Kita juga perlu jujur mengakui bahwa ada praktik-praktik yang manipulatif di sebagian pelayanan. Musik yang dibangun untuk menciptakan suasana emosional tertentu, sugesti massal, tekanan psikologis, bahkan klaim kesembuhan tanpa verifikasi nyata dapat membuat orang mengira telah terjadi mukjizat. Ini bukan berarti semua pelayanan modern salah, tetapi mengingatkan bahwa manusia bisa dengan mudah terjebak pada pencarian sensasi rohani. Karena itu Alkitab menasihati umat Tuhan untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Mukjizat bukan alat untuk memaksa orang percaya. Iman sejati tidak berdiri di atas pengalaman sesaat, melainkan pada pengenalan akan Kristus. Banyak orang pada zaman Yesus melihat mukjizat secara langsung, namun tetap menolak Dia. Sebaliknya, banyak orang percaya sepanjang sejarah yang tidak pernah menyaksikan mukjizat spektakuler, tetapi hidup setia sampai akhir. Ini mengajarkan bahwa inti kekristenan bukanlah tanda ajaib, melainkan salib dan kebangkitan Yesus. Jadi, apakah mukjizat di gereja zaman sekarang autentik? Jawabannya, Tuhan tetap sanggup dan masih melakukan mukjizat. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kuasanya berhenti. Namun tidak semua yang disebut mukjizat pasti berasal dari Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk bersikap terbuka sekaligus bijaksana. Terbuka terhadap karya Roh Kudus, tetapi bijaksana dengan menilai setiap hal melalui firman Tuhan. Pada akhirnya, mukjizat terbesar bukanlah tubuh yang sembuh, melainkan hati yang diubahkan. Bukan jatuh di lantai, melainkan bangkit dalam hidup baru. Bukan sensasi ibadah, melainkan kesetiaan mengikut Kristus setiap hari. Jika sebuah pelayanan membawa orang semakin mengasihi
Tuhan, hidup dalam kekudusan, rendah hati, dan setia pada Injil, disitulah kita dapat melihat jejak karya Allah yang sejati. Mukjizat boleh datang dan pergi, tetapi Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan di dalam Dia, pengharapan orang percaya berdiri teguh, sekalipun tanpa sensasi, karena iman kita berakar pada kebenaran, bukan pada pertunjukan.